Salam sejahtera Ibu Bapak Saudara yang sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi pada saat ini di dalam program Sapaan Malam Sebaot edisi hari Senin tanggal 14 September 2020. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, masih ada waktu lagi Engkau berikan kepada kami malam ini. Kami akan memulai dengan pembacaan Alkitab dan sama-sama merenungkan. Sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, namun kami percaya Tuhan, Engkau berkarya di atasnya. Memberikan kami kemampuan, kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada pada kami, sehingga kami mampu diberikan pengertian, terlebih kerinduan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bersabdalah Allah, dan layakan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini dari Perjanjian Baru, Matius pasal 6 ayat yang kelima dan yang keenam. Firman Tuhan menyatakan demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa yang ada di benak kita saat kita melihat satu event atau satu acara tentang pencarian bakat, atau satu acara yang di dalamnya ada paduan suara, atau kemudian ada orang-orang yang bernyanyi. Adakah kita langsung terpikir bahwa mereka memang bagus, tapi sebatas bagus aja? Begini maksud saya adalah, apakah pernah terpikir sama kita, mereka sudah berlatih sedemikian rupa, mereka sudah memakai waktu yang luar biasa, ada effort, ada usaha yang luar biasa untuk sampai kepada titik tersebut. Ya, kalau kita pun melihat seorang pembaca berita misalnya, seakan-akan mereka tenang, seolah-olah mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Padahal bisa saja di balik itu semua, mereka sebelumnya mengalami gugup, mengalami salah baca, atau salah menyebutkan, dan lain sebagainya. Artinya yang saya mau katakan adalah di balik sesuatu yang kita lihat, ada hal yang terjadi yang kita sebut sebagai proses persiapan. Sehingga apa yang kita lihat itu merupakan hasil dari sebelumnya, hasil dari apa yang diusahakan sebelumnya. Pembacaan kita malam ini merupakan teguran Yesus, sekaligus juga merupakan arahan Yesus. Artinya semua orang pasti ingin punya hubungan dengan Allah, punya hubungan dengan Sang Tuhan. Ya, dan itu nyata di dalam satu kegiatan yang namanya berdoa. Dan ketika orang punya hubungan dengan Sang Tuhan atau Allah, disitulah ada sesuatu yang akan didapatkan. Ada hal yang mereka miliki karena hubungan tersebut. Nah, dalam hal ini Yesus mengatakan, jika hendak berhubungan dengan Allah, jangan seperti orang munafik, orang yang memberikan suatu tontonan kepada orang lain tentang kegiatan tersebut. Karena hubungan dengan Allah itu bukan suatu kegiatan yang seperti kita memamerkan sesuatu. Justru hubungan dengan Allah
yang imbasnya adalah kebaikan buat kita, itulah yang harusnya menjadi kehidupan privat kita, kehidupan pribadi kita dengan Allah. Yesus melarang, jangan seperti mereka yang hanya berpura-pura seolah-olah berdoa, seolah-olah menjadi orang yang taat, patuh, dan setia kepada Allah. Namun dalam hidup nyata, mereka menjadi orang yang jauh dari kehendak Allah. Yesus memberikan satu arahan, masuklah ke dalam kamarmu, kunci pintu, dan di tempat yang tersembunyi oleh Allah yang tersembunyi juga akan didengar. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang mau disampaikan pada malam ini adalah Allah menyediakan sarana buat kita. Allah menyediakan satu media buat kita. Bahkan Allah menyediakan waktu untuk kita untuk mendengar doa-doa kita. Dan itulah yang membuat kita mampu menghadapi berbagai hal, berbagai pergumulan, berbagai persoalan dalam hidup kita. Kemampuan untuk merespon secara baik, secara positif, dengan berhikmat, itulah yang dimaksud sebagai kebaikan dalam hidup. Ada pertanyaan, bagaimana jika rumah saya bahkan tidak ada kamar sama sekali? Apakah kemudian kita tidak bisa berdoa? Ya, Ibu, Bapak, Saudara, maksud kamar di sini adalah bicara tentang suatu tempat, satu wilayah yang tersembunyi. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Dan tentu wilayah itu adalah hati kita. Wilayah itu adalah apa yang menjadi benak kita. Hanya Tuhan yang tahu dengan kita sendiri. Orang lain tidak bisa tahu tentang pikiran kita, tentang hati kita. Itulah sebabnya Tuhan mengenal kita sampai kedalaman hati. Oleh karena itu, Ibu, Bapak, yang pertama, mari jadikan Tuhan sebagai pihak yang pertama-tama berproses dengan kehidupan kita. Ia selalu merancangkan kebaikan untuk kita, bukan kecelakaan. Dan dalam rancangannya itulah Ia mau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Ada damai sejahtera antara kita dengan Tuhan. Bukan pura-pura, bukan seperti yang dimaksudkan di ayat kelima tadi, tetapi hubungan yang sebenarnya. Ibu, Bapak, Saudara, milikilah hubungan itu dengan Tuhan. Dan Ia tidak pernah kehabisan waktu. Ia tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan tempat untuk mendengarkan doa-doa kita. Mungkin kita bilang, saya berdoa, tapi kenapa saya tidak terkabul? Bisa saja yang kita doakan bukan yang kita butuhkan, melainkan apa yang hanya menjadi keinginan-keinginan pribadi kita, hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Namun di balik itu percayalah, Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang kedua, Ibu, Bapak, saat kita mau merenung pada malam ini adalah ketika Tuhan menyediakan tempat atau wilayah yang private itu. Artinya semua orang punya, semua orang memiliki. Ibu, Bapak, dan saya, siapapun, memiliki ruang private itu dengan Tuhan. Istilahnya, kalau kita berada di bandara atau di stasiun-stasiun, itu seperti ruang eksekutifnya. Ya, eksekutif lounge-nya lah seperti itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya pihak tertentu yang bisa masuk. Dan wilayah private itu, yaitu hati kita, hanya Tuhan dan kita yang tahu. Mari berikan wilayah itu kepada Tuhan seluas-luasnya. Berikan. Jangan kita kemudian memberikan wilayah itu kepada pihak lain atau hal lain terlebih apa yang ada di dunia ini. Berikan kepada Allah. Dia akan menambahkan segala sesuatunya kepada kita.
selama hati kita terpaut kepadanya. Ialah sang pokok dan kitalah sang ranting, sehingga kita bisa berbuah. Kiranya malam ini kita semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahkan kita berdamai dengan Tuhan, lalu berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita menjadi kebaikan untuk orang sekitar. Proses kehidupan ini memang tidak mudah, tapi Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan di tengah proses yang sedang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami pada saat ini. Berkatilah apa yang telah kami renungkan. Jadilah pribadi yang berkuasa di wilayah privat kami, yaitu hati kami. Tuntun kami Tuhan, jauhkan segala hal yang membuat kami jauh dari Tuhan, sehingga kami betul-betul ada bersama dengan Tuhan. Segala masalah, segala persoalan yang kami hadapi, itu juga akan menjadi bagian di mana Tuhan menjadi penentu di dalamnya. Kiranya firman yang kami renungkan menjadi pertolongan bagi kami, khususnya saat kami merenungkannya malam ini. Kami akan beristirahat, Tuhan berkati istirahat kami. Jadikan kami memiliki tenaga yang baru untuk esok yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam segala aktivitas, langkah kerja, langkah pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati mereka yang sakit, hiburkan, kuatkan mereka yang berduka, dan Tuhan beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan, baik di gereja-gerejamu, terlebih di gereja tempat kami berada, Sebot Bogor, baik di negeri dan bangsa ini Bapa. Kiranya Engkau beserta mereka, dan jadikan kami juga sebagai warga negara, sebagai warga gereja yang selalu membawa damai sejahtera bagi sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, mohon ampun atas dosa salah kami. Tuhan berkati mereka yang mengasihi kami, berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doanya kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita malam ini. Kiranya kita boleh terus berada di dalam kasih Kristus. Tetap menjaga kesehatan, patuhi seluruh protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan jadi kebaikan untuk sesama. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.